Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Materi kali ini yang kita pelajari adalah analisis atau analisa kualitatif dan kuantitatif dari vitamin. Siapa yang sudah kenal dengan vitamin? Pasti diantara kita semua sering mengkonsumsi vitamin. Nah, vitamin ini merupakan nutrisi tanpa kalori atau molekul yang berbobot kecil, di mana memiliki fungsi dan sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk proses metabolisme. Vitamin itu tidak dapat diproduksi oleh tubuh manusia, tetapi dapat kita peroleh dari makanan sehari-hari yang kita konsumsi. Nah, vitamin ini ada yang larut dalam air seperti vitamin B dan C, dan ada vitamin yang larut di dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Kemudian, vitamin memiliki fungsi khusus. Nah, di mana fungsinya adalah dalam proses metabolisme tubuh manusia. Yang pertama, dia berfungsi sebagai kofaktor atau sebagai elemen pembantu untuk proses reaksi enzimatik. Nah, vitamin ini kita dapat temukan di berbagai jenis makanan, buah-buahan, sayur-sayuran, sereal, kemudian ikan, produk-produk susu, dan daging. Kemudian yang kedua, vitamin itu berperan dalam berbagai macam fungsi dalam tubuh. Misalkan yang pertama adalah vitamin A, di mana vitamin A ini berfungsi untuk memelihara kesehatan mata dan fungsi imun. Dan ini merupakan salah satu faktor dalam proses pertumbuhan sel, serta memiliki fungsi pada proses pembentukan gen. Kemudian yang kedua adalah vitamin D. Nah, vitamin D ini membantu sistem susunan syaraf dan sistem kekebalan tubuh. Kemudian ada vitamin K, di mana membantu proses pembekuan darah. Jika kekurangan vitamin K, maka tubuh kita mudah lebam. Kemudian darah kita berwarna hitam pekat dan kadang-kadang terjadi pembekuan darah pada kuku kita. Kemudian ada vitamin E, di mana memiliki fungsi sebagai pelindung membran sel dan mencegah pembekuan darah yang sangat berlebihan. Kemudian ada vitamin C yang bermanfaat untuk proses pembentukan kolagen. Dalam hal ini adalah regenerasi kulit dan dapat menangkap radikal bebas yang dapat merusak DNA kita. Kemudian ada vitamin B, di mana dia berfungsi untuk menyediakan cadangan energi seperti vitamin B6 dan melepaskan energi seperti vitamin B12. Untuk mengetahui apakah vitamin ini memiliki fungsi dalam tubuh kita, perlu kita lakukan uji kualitatif dan kuantitatif vitamin. Nah, yang pertama adalah uji kualitatif vitamin, di mana uji kualitatif vitamin ini untuk mengetahui ada tidaknya vitamin pada suatu makanan dan minuman. Sedangkan berapa jumlah atau berapa banyak vitamin C yang terkandung di dalam makanan dan minuman tersebut itu tidak dihitung. Beberapa contoh uji vitamin yang biasa dilakukan adalah uji vitamin C, vitamin B, vitamin D, dan lain sebagainya. Nah, uji kualitatif vitamin yang pertama adalah uji vitamin C. Nah, metode kualitatif vitamin C itu dapat kita deteksi menggunakan larutan betadin antiseptik. Nah, yang harus kita lakukan itu adalah kita membuat larutan kanji atau larutan tepung maizena, jagung, tapioka dalam 1/4 gelas air. Kemudian diaduk cepat sampai semua tepung tersebut larut. Nah, bagaimana cara prosedurnya? Yang pertama adalah kita harus menyiapkan sampel minuman atau makanan. Nah, di sini saya mengambil minuman jeruk, kemudian dimasukkan ke dalam gelas, baru ditambahkan setengah gelas air aqua, lalu diaduk. Setelah itu diambil 1 sendok makan larutan kanji, kemudian dituangkan dalam sampel. Lalu ditetesi betadin antiseptik sebanyak 2 tetes dan kemudian diaduk. Dan dilakukan terus sampai larutan sampel tersebut berwarna kehitaman.
Kemudian jika warna larutan sudah biru kehitaman, maka tetesan tersebut dihentikan. Artinya warna biru kehitaman ini menunjukkan di dalam sampel itu terkandung vitamin C. Kemudian setelah kita ketahui warnanya, kemudian dicatat berapa tetes betadin yang dibutuhkan untuk membuat sampel dari warna kuning menjadi warna kehitaman. Nah, untuk penentuan adanya vitamin C itu biasa juga disebut dengan asam askorbat. Nah, di mana asam askorbat ini berupa kristal putih yang mudah teroksidasi oleh udara sehingga warnanya menjadi coklat. Nah, sifatnya yang mudah teroksidasi ini dapat melindungi zat lain dari pengaruh oksidasi udara. Oleh karena itu, vitamin C yang populer itu adalah mengandung antioksidan. Hasil percobaan di atas dapat kita lihat di slide ini ya. Semakin banyak vitamin C yang terkandung dalam sampel, maka semakin banyak pula betadin yang kita teteskan untuk membuat warna larutan dari kuning menjadi biru kehitaman. Vitamin C merupakan reduktor yang kuat. Nah, bentuk teroksidasinya adalah asam dehidroaskorbat. Dengan demikian, vitamin C juga berperan menghambat reaksi-reaksi oksidasi dalam tubuh yang berlebihan dengan bertindak sebagai inhibitor. Vitamin C itu sendiri dapat berbentuk sebagai asam L-askorbat dan asam L-dehidroaskorbat. Keduanya mempunyai keaktifan sebagai vitamin C. Asam askorbat itu sangat mudah teroksidasi secara reversible itu menjadi asam L-dehidroaskorbat. Asam L-dehidroaskorbat ini secara kimia sangat labil dan dapat mengalami perubahan lebih lanjut menjadi asam L-diketogulonat yang tidak memiliki keaktifan vitamin C lagi. Untuk membuktikan vitamin C berfungsi sebagai antioksidan, dapat kita lakukan percobaan sederhana. Misalkan kita ambil buah apel, lalu buah apel tersebut kita belah menjadi 2 bagian. Satu bagian kita taburkan vitamin C atau kita celupkan di dalam air jeruk pada salah satu bagian apelnya. Nah, kemudian kita biarkan keduanya terbuka di udara untuk beberapa saat. Lalu kita amati apa yang terjadi. Nah, hasil percobaannya dari apel yang kita potong tadi akan mengalami proses yang namanya browning. Nah, browning ini adalah proses pencoklatan jika terkena atau teroksidasi oleh udara. Nah, udara yang merusak struktur buah apel atau biasanya dalam istilah kimia, apel teroksidasi oleh udara. Nah, apel yang sudah ditaburkan bubuk vitamin C itu tidak akan mengalami proses pencoklatan atau browning. Nah, vitamin C yang mengalami oksidasi atau kerusakan tersebut, maka fungsi vitamin sebagai antioksidan itu terlihat dalam percobaan sederhana ini. Nah, demikianlah yang terjadi dalam tubuh kita. Diibaratkan tubuh kita adalah apel dan vitamin C sebagai antioksidannya. Metode uji vitamin C dengan metode kualitatif lainnya kita dapat menggunakan metode preaksi iodium dan preaksi amonium molibdat dengan 5%. Nah, untuk preaksi iodium itu sampel mengandung vitamin C jika ditambahkan dengan preaksi iodium dan warna iodiumnya akan hilang. Kemudian yang kedua, preaksi amonium molibdat 5%, sampel tersebut akan mengandung vitamin C jika sampel ditambahkan dengan preaksi amonium molibdat 5%.
Nah, terbentuk warna biru molybden. Kemudian uji kualitatif vitamin yang lainnya adalah vitamin B, di mana vitamin B ini adalah dia larut di dalam air dan memiliki fungsi yang sangat penting dalam metabolisme sel. Komposisi kimia di dalamnya itu membedakan vitamin ini berbeda dengan vitamin lainnya dalam beberapa bahan pangan. Nah, misalkan vitamin B ini adalah jenis suplemen dan disebut juga sebagai vitamin B kompleks. Masing-masing tipe vitamin B suplemen tersebut mempunyai nama masing-masing. Contohnya ada vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3 dan lain sebagainya. Nah, untuk metode percobaan uji vitamin B ini dapat kita lihat di slide ini, ya, di mana larutan sampel direaksikan dengan CuSO4 sebanyak 2% dan NaOH 3 normalitas. Dilakukan uji positif mengandung vitamin B dengan ditandainya warna endapan ungu. Nah, kemudian untuk prosesnya tiamin itu dapat rusak dalam suasana netral dan alkalis karena itu ditambahkan NaOH untuk membuat larutan asam dan basa. Di samping itu, tiamin tersebut itu akan terurai zat-zat pengoksida dan dalam hal ini ditambahkan CuSO4 untuk mengoksidasi tiamin dan ion C2+ itu akan tereduksi menjadi Cu+ yang akhirnya akan menghasilkan larutan warna ungu CuSO4. Kemudian selanjutnya kita mengidentifikasi vitamin A dengan menggunakan metode reaksi Karp-Price. Nah, penentuan adanya vitamin A ini adalah suatu alkohol dengan berat molekul yang tinggi. Nah, vitamin A dengan reaksi Karp-Price ini akan memberikan warna biru, kemudian berubah menjadi merah coklat. Intensitas warna biru tersebut itu sebanding dengan banyaknya vitamin A yang terkandung di dalam suatu bahan. Oleh karena itu, reaksi dapat dijadikan dasar penelitian kuantitatif vitamin A secara kalorimetri. Nah, prosedur untuk identifikasi vitamin A menggunakan metode reaksi Karp-Price ini adalah pertama-tama 5 tetes zat itu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita tambahkan 10 tetes kloropom, lalu kita campur sampai rata. Lalu 2 tetes asam asetat anhidrat dan sepucuk atau sesendok kristal SbCl. Nah, kemudian lalu kita amati perubahan yang terjadi. Nah, jika terbentuk warna biru yang berubah menjadi merah coklat berarti positif mengandung vitamin A. Metode lainnya untuk identifikasi vitamin A, kita juga dapat menggunakan metode reaksi trichloroacetat atau disingkat dengan TCA. Nah, untuk penentuan adanya vitamin A dengan metode TCA ini akan memberikan warna biru dan berubah menjadi warna coklat. Intensitas warna biru itu biasanya sebanding dengan banyaknya kandungan vitamin A di dalam suatu sampel. Oleh karena itu, reaksi ini dapat dijadikan dasar untuk penentuan kuantitatif vitamin A dengan metode trichloroacetat secara kolorimetri. Nah, untuk prosedurnya juga kita dapat lihat di slide. Ya, pertama-tama 5 tetes zat itu dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu kita tambahkan dengan 1 ml reaksi trichloroacetat dalam kloropom, kemudian kita campur dengan rata. Lalu kita amati perubahan yang terjadi. Jika terbentuk warna biru kehijauan, berarti positif mengandung vitamin A. Kemudian selanjutnya adalah uji identifikasi vitamin D. Nah, penentuan adanya vitamin D ini stabil terhadap pemanasan, asam, dan oksigen.
Vitamin D dapat secara lambat didestruksi bila lingkungannya alkalis, terutama bila terdapat udara dan cahaya. Pemanasan dengan hidrogen peroksida itu tidak merusak vitamin D, tetapi untuk vitamin A dia akan rusak. Contoh identifikasi vitamin D, nah sampel 10 tetes dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu kita tambahkan 10 tetes larutan H2O2 5%, lalu kita kocok sampai campuran tersebut merata dan kira-kira kurang lebih 1 menit. Kemudian kita panaskan di atas api kecil dan secara perlahan-lahan ya sampai tidak ada gelembung-gelembung gas yang keluar, dan kita usahakan jangan sampai larutan tersebut itu mendidih. Nah, kemudian didinginkan tabung di bawah air keran. Lalu kita uji dengan reaksi Curry-Price. Nah, seperti pada penentuan vitamin A sebelumnya. Kemudian kita amati perubahan warna yang terjadi. Jika terbentuk warna jingga kuning, berarti positif mengandung vitamin D. Kemudian selain dari metode uji kualitatif untuk vitamin, ada juga uji kuantitatif pada vitamin. Nah, uji kuantitatif vitamin ini untuk mengetahui berapa banyak vitamin yang terkandung di dalam suatu bahan pangan, lalu dihitung menggunakan rumus. Metode uji vitamin yang sering digunakan itu bisa menggunakan metode titrasi iodometri, metode asam dan basa, metode serimetri, atau metode spektrofotometri. Identifikasi vitamin C menggunakan metode titrasi iodometri. Nah, biasanya prinsip uji ini menggunakan yodium sebagai oksidator kuat untuk mengoksidasi vitamin C. Kelebihan yodium akan segera terdeteksi dengan indikator amilum yang di dalam suasana basah berwarna biru muda. Nah, prosedurnya adalah kita bisa lihat di slide. Pertama-tama kita timbang 100-300 gram sampel padat, kemudian kita blender atau kita hancurkan sampai diperoleh seluruhnya. Kemudian kita ambil seluruhnya, lalu kita timbang sekitar 10-30 gram. Kemudian kita masukkan di dalam labu takar dengan ukuran 100 ml. Lalu kita tambahkan aquades sampai dengan tanda. Setelah itu kita saring dengan kertas saring atau disentrifuge untuk memisahkan filtratnya tadi. Lalu kita ambil 5-20 ml filtrat dengan pipet. Kemudian kita masukkan ke dalam Erlenmeyer 125 ml. Lalu kita tambahkan 2 ml larutan amilum yang 1%. Dan kita tambahkan 20 ml aquades. Kemudian kita titrasi dengan 0,01 normalitas standar yodium. Lalu kemudian titrasi tersebut kita amati dan ditandai dengan terbentuknya warna biru muda. Nah, setelah mengetahui terbentuknya biru muda, berarti ada vitamin C yang terkandung di dalam sampel tersebut. Metode lainnya untuk identifikasi vitamin kita dapat menggunakan metode asam dan basa, di mana dilakukan proses titrasi asam dan basa yang merupakan contoh dari analisis volumetri dengan cara atau metode yang menggunakan larutan yang disebut dengan titran dan dilepaskan dari perangkat gelas yang disebut dengan buret. Nah, bila larutan yang kita uji bersifat basa, maka titran harus bersifat asam ataupun sebaliknya. Untuk menghitung vitamin C dari metode ini adalah dengan menghitung mol NaOH itu sama dengan asam askorbat. Untuk prosedurnya kita bisa lihat di slide ya. Pertama-tama kita harus menimbang dulu ya sampel kurang lebih sebanyak 0,3 gram asam askorbat, lalu kita masukkan
20 ml air dan ditambahkan 0,2 ml larutan indikator fenolphthalein. Kemudian kita lakukan titrasi menggunakan NaOH sampai terbentuknya warna merah dan dia akan stabil dalam waktu 5 detik. Untuk perhitungan vitamin dengan metode asam dan basa, kita menggunakan rumus 1 mili NaOH 0,1 ya, di mana kita menggunakan rumus kimia asam askorbat yaitu C6H6O8 atau biasanya kita singkat dengan 1 grol, atau 1 grol ini sama dengan 1 grek. Nah, grek itu adalah dalam asidimetri dan alkalimetri. Misalkan contohnya berat 1 grek asam itu sama dengan berat asam tersebut yang jika ditambahkan dengan kurang lebih 1 grion H atau sama dengan 1,008 gram hidrogen. Jadi 1 grek itu sama dengan 1 grol yang disebut dengan asam monobasa. Nah, kemudian adalah uji vitamin dengan menggunakan metode serimetri. Nah, untuk metode serimetri biasanya melakukan titrasi serimetri, di mana titrasi serimetri menggunakan larutan baku serium sulfat untuk zat uji yang bersifat reduktor. Prinsipnya adalah larutan asam askorbat dalam suasana asam dilakukan titrasi dengan larutan baku dari serium sulfat atau biasanya disebut dengan Ce dalam kurung SO4 2 kali. Kemudian reaksi yang terjadi itu adalah perubahan warna indikator pada titik akhir adalah dari merah menjadi biru pucat. Kemudian titrasi dilakukan dalam suasana asam karena pada kebasahan yang relatif rendah itu mudah terjadi hidrolisis dari garam serium sulfat menjadi serium hidroksida yang mengendap. Oleh karena itu harus dilakukan pada media asam kuat. Nah, untuk prosedur percobaannya bisa kita lihat. Yang pertama-tama adalah sampel atau tablet ditimbang lalu diserbukkan, kemudian dilarutkan sejumlah serbuk tersebut setara kurang lebih 0,15 gram. Dalam hal ini adalah asam askorbat sebagai sampelnya. Kemudian kita campur dengan 30 ml air dan 20 ml asam sulfat encer. Kemudian kita titrasi dengan amonium seri sulfat 0,1 normalitas menggunakan indikator feroin sulfat. Jadi jika dia berubah menjadi biru pucat maka mengandung vitamin. Kemudian uji kuantitatif vitamin C yang lainnya kita dapat menggunakan alat yang namanya spektrofotometri, di mana untuk metode spektrofotometri vitamin C itu diletakkan pada sebuah kupet yang disinari dengan cahaya ultraviolet dengan panjang gelombang yang sama dengan molekul pada vitamin C, yaitu panjang gelombang 269 nanometer. Analisis dengan menggunakan metode spektro ini memiliki hasil yang sangat akurat. Namun metode ini sangat mahal sehingga jarang untuk digunakan. Demikian materi yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan. Materi yang bisa disampaikan. Demikian materi yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian yang